Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahrul Rozi, NIM 19010314. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dilatasi. Pengertian dilatasi itu adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik itu memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Kemudian faktor skala itu apa? Jadi faktor skala atau biasa dilambangkan dengan K itu adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dengan titik pusat dilatasi. Faktor skala juga didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang sisi tiap bayangan dan panjang sisi yang berkaitan pada benda. Untuk rumus faktor skala itu sama dengan jarak bayangan per jarak benda sama dengan panjang bayangan per jarak benda, atau maksud saya panjang benda. Kemudian sifat dilatasi berdasarkan faktor skala. Jadi di sini perhatikan ilustrasi berikut. Jadi apabila kita mempunyai sebuah segitiga, jadi jaraknya sudah ditarik seperti gambar tersebut. Jadi untuk sifat yang pertama adalah jika K lebih besar daripada 1, maka bayangan diperbesar dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Jadi untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi segitiga yang pertama ini diperbesar, maka letaknya akan sepihak terhadap pusat dilatasi. Kemudian sifat yang kedua adalah apabila K lebih kecil dari sifat yang kedua ini adalah jika K lebih besar daripada 0 dan kurang daripada 1, maka bayangan diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Untuk gambarnya seperti ini. Jadi apabila K berada di antara 0 dan 1, maka bayangannya itu diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Jadi K-nya itu atau faktor skalanya itu sama dengan setengah, maka bayangan segitiganya itu diperkecil. Kemudian sifat yang ketiga adalah jika K sama dengan min 1, maka bayangan ukuran sama dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Untuk ilustrasinya seperti berikut. Kemudian jika K kurang daripada min 1, maka bayangan diperbesar dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Untuk gambarnya seperti berikut. Kemudian apabila K lebih besar daripada min 1 dan kurang daripada 0, maka bayangan diperkecil dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Jadi untuk ilustrasinya seperti berikut pada gambar segitiga berikut. Gambar segitiga kecil yang warna hijau. Itu apabila K sama dengan min setengah. Kemudian berikutnya adalah dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Jadi apabila A, X, Y didilatasi dengan titik pusat O atau 0,0 dengan faktor skala K, maka menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian untuk rumusnya kita menggunakan matriks, maka X aksen dan Y aksen sama dengan K0, 0K. Kita kalikan saja dengan koordinat pertamanya yaitu X dan Y. Atau dengan rumus lain yaitu X aksen sama dengan KX, kemudian Y aksen sama dengan KY. Dengan K itu adalah faktor skala, kemudian X dan Y itu adalah koordinat pertamanya. Perhatikan contoh satu berikut.
Diketahui segitiga PQR memiliki titik-titik sudut P 1,2, Q 4,2, dan R 1,4, maka gambarlah hasil dilatasi dari segitiga PQR dengan pusat 0,0 dengan faktor skala. Yang pertama adalah 2, kemudian yang kedua adalah min 2. Yang pertama adalah faktor skala 2. Ilustrasinya perhatikan gambar berikut. Jadi apabila x, y sama dengan 2x, 2y. Jadi xy itu sama dengan kx, ky. Jadi k-nya itu faktor skala digantikan dengan 2, maka menghasilkan 2x, 2y. Jadi apabila p 1,2, jadi 1 dikalikan dengan 2, nah 2 dikalikan 2, maka bayangan dari p 2,4. Kemudian q 4,2, jadi 4 dikalikan dengan 2, kemudian 2 dikalikan dengan 2, maka untuk bayangan Q 8,4. Oke, untuk titiknya perhatikan gambar di samping. Kemudian apabila R 1,4, maka dikalikan dengan 2, 1 dikalikan dengan 2, 4 dikalikan dengan 2, maka untuk bayangan R itu 2,8. Kemudian untuk titiknya seperti berikut. Maka kita tarik segitiga, kita buat segitiga dari bayangan PQR, maka segitiganya seperti gambar berikut. Ini untuk faktor skala 2. Kemudian faktor skala min 2. Ilustrasinya perhatikan gambar di samping. Ini untuk segitiga PQR. Kemudian apabila x, y, maka untuk faktor skalanya itu kita gantikan dengan min 2, maka hasilnya adalah min 2x, min 2y. Untuk titik P 1,2, apabila dikalikan dengan faktor skala min 2, maka akan menghasilkan bayangan P aksen min 2, min 4. Titiknya seperti berikut. Kemudian apabila Q 4,2, maka dikalikan dengan min 2, maka akan menghasilkan bayangan min 8, min 4. Bayangannya, maksud saya untuk gambarnya seperti berikut untuk titik Q. Kemudian R apabila 1,4, akan menghasilkan bayangan, apabila dikalikan dengan min 2, maka menghasilkan bayangan R aksen sama dengan min 2, min 8. Untuk titik R aksen seperti berikut. Maka segitiga yang dibentuk seperti berikut. Ini untuk faktor skala min 2. Ini untuk ilustrasi gambarnya. Kemudian untuk contoh 2, tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi 0,0. Untuk penyelesaiannya, x aksen dan y aksen sama dengan 3, 0, 0, 3 dikalikan dengan 4 dan 5. Maka x aksen, y aksen sama dengan 12. Jadi 3 dikali ini operasi matrik perkalian matrik ya. Jadi 3 dikali 0, 0, kemudian 3 dikali 4, 12, maka 12 plus 0, kemudian 0 dikali 4, 0, kemudian 3 dikali 5, 15. Maka x aksen y aksen sama dengan 12 plus 0, 0 plus 15. Maka 12 plus 0 sama dengan 12, kemudian 0 plus 15 sama dengan 15. Maka untuk bayangan A sama dengan 12,15. Atau bisa menggunakan rumus perkalian yang ada di bawah tadi yang sudah dijelaskan pada titik 0,0, titik pusat 0,0. Jadi apabila x aksen sama dengan kx, maka x aksen sama dengan 3 dikalikan dengan 4, faktor skalanya 3 dikalikan dengan 4, kemudian x aksen sama dengan
12. Kemudian Y aksen itu sama dengan KY, faktor skalanya 3 dikalikan saja dengan 5, maka Y aksennya menghasilkan 15. Maka A aksen sama dengan 12,15, jadi sama. Jadi hasilnya sama menggunakan rumus matriks atau rumus perkalian. Kemudian dilatasi terhadap titik pusat M, N. Untuk rumusnya X aksen min M, kemudian Y aksen min N sama dengan K0, 0K dikalikan dengan X min M, Y min N. Jadi M dan N itu adalah maksud saya kemudian X, Y itulah titik awalnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Jadi tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi P-3,2. Untuk penyelesaiannya X aksen min M kemudian Y aksen min N sama dengan K0, 0K X min M dikalikan dengan X min M Y min N. Maka X aksen jadi min M itu digantikan dengan 3 min 3 maksud saya, karena titik kemudian Y aksen min 2 sama dengan 3003 kemudian 4 kemudian X itu adalah 4 kemudian dikurangi dengan min 3 itu adalah titik P yang tadi, dan 5 dikurangi dengan 2, maka hasilnya adalah X aksen. Karena min dikali min itu plus, maka min dikali min 3 plus 3 kemudian Y aksen min 2 sama dengan 3003 kemudian 4 min dikali min 3 itu plus, jadi 4 ditambah 3 itu 7 kemudian 5 min 2 itu 3, maka X aksen plus 3 Y aksen min 2 sama dengan ini jadi perlu diingat kembali cara pengalian pada matriks, yaitu 3 dikali 7 21 kemudian 0 dikali 3 0 kemudian 0 dikali 7 0 kemudian 3 dikali 3 9, maka 21 plus 0 kemudian 0 plus 9, maka hasilnya adalah X aksen plus 3 Y aksen min 2 sama dengan 21 dan 9. Kemudian X aksen plus 3 sama dengan 21, maka X aksen sama dengan 21 min 3 itu sama dengan 18. Kemudian Y aksen min 2 sama dengan 9, maka Y aksen sama dengan 9 plus 2, hasilnya Y aksen sama dengan 11. Maka A 4,5 apabila dilatasi dengan titik pusat P dan faktor skala K, maka akan menghasilkan bayangan 18,11. Dari semua penjelasan yang tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa perkalian atau dilatasi itu adalah suatu transformasi yang mengubah jarak titik-titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu. Faktor pengali tersebut disebut faktor dilatasi atau faktor skala, dan titik tertentu itu dinamakan pusat dilatasi. Suatu dilatasi ditentukan oleh faktor skala K, faktor skala atau biasa dilambangkan dengan K maksud saya, dan pusat dilatasi. Kemudian dilatasi, jadi dilatasi itu tidak termasuk transformasi isometri karena tidak menghasilkan bayangan yang kongruen. Sekian dan terima kasih saya ucapkan untuk penjelasan materi dilatasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.